Maxon Wu, si tabib ajaib. Bab 48, kau membuat masalah besar. Ia menunjuk ke arah Maxon dengan marah. Inter, lihatlah dengan jelas. Dia adalah pembunuh, kau memacari orang seperti dia ini. Aku memang menyukainya, tidak ada hubungannya denganmu. Inter membalikkan matanya, langsung menyandarkan kepalanya ke pundak Maxon, sengaja ingin membuatnya marah. Seno sungguh sangat marah, ia menatap Maxon sambil tertawa dingin. Maxon, kau bisa hadir di pesta ini, karena Tuan Muda Lu merasa kau adalah mantan teman sekamarnya. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan punya muka untuk datang kemari. Maxon mengangkat alisnya, lalu berkata dingin, Seno Wang, orang sepertimu ini, malas untuk kupedulikan. Tapi kalau kau selalu melompat-lompat seperti ini, aku tidak keberatan untuk menginjakmu sampai mati. Menginjakku? Kau pikir kau itu siapa? Seno tertawa dingin, kau adalah narapidana, berani-beraninya kau menginjakku. Siapa yang memberimu keberanian itu? Apa hanya karena kau adalah mantan teman bawah ranjang Tuan Muda Lu? Dia tertawa dingin, ku beritahu kau, kemarin aku baru saja minum dengan Tuan Muda Lu, hubungan kami sangat baik. Seorang narapidana sepertimu, Tuan Muda Lu juga sangat muak melihatmu, kalau aku jadi kau, aku akan segera pergi dari sini, daripada mempengaruhi perasaan orang lain. Orang di sampingnya pun segera menambahkan, benar, Tuan Muda Lu sudah bilang akan menyerahkan beberapa renovasi gedungnya pada kami. Seno tampak sangat bangga, apa kau tahu berapa uang yang dapat dihasilkan untuk merenovasi sebuah gedung? Ia mengulurkan satu jarinya, setidaknya 1 juta RMB. Maxon melihat Seno seperti melihat idiot, mungkin kau salah ingat, Jaiden tidak akan mungkin memberimu pekerjaan. Seno tertawa dingin, kau iri padaku. Hehe, Tuan Muda Lu sudah menjanjikannya padaku. Minimal dalam 3 bulan, aku dapat menghasilkan 5 juta RMB. Inter tak tahan untuk bicara, kalaupun kau menghasilkan 5 juta RMB, apa hubungannya dengan Maxon? Seno tertawa, tentu saja ada, aku ingin melihat rupanya yang sangat iri dan cemburu itu. Tiba-tiba, pintu pun terbuka, Jaiden masuk dengan membawa seorang wanita yang sangat cantik dan fashionable. Begitu melihatnya, orang-orang pun segera menyambutnya. Seno yang larinya paling cepat, tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lu, akhirnya kau kembali juga. Namun Jaiden tak meliriknya sama sekali, ia langsung berjalan ke arah Maxon, lalu berkata, Kak Maxon, aku pergi mengundang seorang teman, makanya terlambat dan tidak dapat menyambutmu. Maxon, saudara sendiri, tidak perlu sungkan. Semua orang pun tercengang, apa yang terjadi, Tuan Muda Lu memanggilnya Kak Maxon. Seno terkejut bukan kepalang, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, ada sebuah perasaan yang tidak enak. Ternyata benar, Maxon berkata, Jaiden, kau memberikan pekerjaan beberapa renovasi gedung pada Seno Wang. Jaiden tersenyum dan berkata, ya, kita kan teman sekolah, oleh karena itu aku memberikannya pada mereka. Maxon menunjuk Seno serta 2 orang pria di sebelahnya, mereka. Jaiden mengangguk, benar. Maxon mengangguk, renovasi itu harus hati-hati, kurasa ganti perusahaan lain saja, carilah perusahaan yang lebih profesional. Begitu mendengarnya, Jaiden pun langsung tahu ada sesuatu, wajahnya berubah muram,
ia melihat ke arah Seno. Seno, apa kau membuat marah Kak Maxon? Melihat Jaiden bersikap sehormat itu pada Maxon, Inter sangat terkejut dan merasa tertarik. Ia berkata, Seno dan kawan-kawan tadi terus menyebut Maxon dengan sebutan narapidana. Mereka juga mengusirnya keluar, sungguh sangat sombong. Seno ingin menangis rasanya. Ia segera berkata, Tuan muda Lu, aku tidak. Wajah Jaiden berubah muram. Ia berkata, pergi. Aku tidak menyambut kedatangan kalian. Seno masih ingin berkata sesuatu, namun datanglah dua orang pria berbadan kekar ke sampingnya, dan langsung menarik dia dan kedua orang di sampingnya keluar. Entah sedalam apa ia memohon, Jaiden sama sekali tidak menganggapnya. Kak Maxon, jangan marah. Aku lupa anak itu ada masalah denganmu. Kata Jaiden tersenyum pahit. Wajah Maxon datar tak berekspresi, apa kau benar lupa? Lalu, wanita yang cantik dan fashionable di belakang Jaiden pun tersenyum tiba-tiba dan berkata, Kak Maxon, aku Rahel Leng, aku selalu mendengar namamu dari mulut Jaiden, akhirnya hari ini bisa bertemu denganmu langsung. Katanya sambil mengulurkan tangan kecilnya yang seputih salju. Maxon bangkit berdiri dan bersalaman dengannya, tangannya sangat lembut dan halus. Ia mengenakan baju congsam merah, memakai sepatu hak tinggi, lekuk tubuhnya sangat bagus, auranya juga sangat memukau. Jaiden tersenyum dan berkata, Kak Maxon, Rahel adalah temanku, tadi aku pergi menjemputnya. Rahel tersenyum, aku pergi mengurus sedikit urusan di Yunjing, lalu sekalian bertemu sebentar dengan Jaiden. Saat berbincang-bincang, tiba-tiba seorang pria muda berjalan kemari, begitu melihat Inter ada di sana, kedua matanya bersinar terang, ia berkata, Inter, aku sudah mencarimu sejak tadi. Orang yang datang adalah si anak konglomerat Stanley Ding, sama seperti dulu, ia masih sesombong dulu. Stanley juga melihat Rahel, seketika ia pun terkejut, ia merasa Rahel lebih cantik daripada Inter, ia langsung tersenyum dan berkata, Jaiden, siapa gadis cantik ini? Jaiden tersenyum dan berkata, Tuan muda Ding, ada masalah yang ingin kami bicarakan, carilah tempat duduk terlebih dahulu. Stanley berkata, masalah penting apa aku tidak boleh dengar? Ia malah langsung duduk di sebelah Inter. Inter segera mendekat ke arah Maxon dan berkata, Stanley, kelak jangan ganggu aku, sekarang aku sudah punya pacar. Stanley tercengang, lalu melihat ke arah Maxon, ia mengerutkan alisnya, Inter, kau tidak sedang bercanda denganku kan? Bukankah anak ini adalah murid yang masuk penjara dan dido dari sekolah? Dia itu pacarmu. Rahel sedikit terkejut, dia pernah masuk penjara. Inter berkata kesal, memangnya kenapa kalau pernah masuk penjara? Aku memang suka pria yang pernah masuk penjara, memiliki aura dunia persilatan. Stanley malah tertawa, Inter, apa kau sungguh-sungguh? Inter, tentu saja. Stanley bangkit berdiri, menunjuk Maxon, dan berkata dingin, anak muda, aku hitung sampai 3, segera pergi dari sini. Kalau tidak, dalam 1 jam, aku akan membuatmu masuk kembali ke penjara. Sikapnya sangat angkuh, jarinya hampir mengenai hidung Maxon. Jaiden mengerutkan alisnya, menarik Stanley, Tuan muda Ding, beri aku muka, Maxon adalah sahabatku. Stanley melepaskannya, lalu berkata dingin, hei, Lu, orang lain tidak tahu siapa aku, tapi apa kau masih tidak jelas?
Tidak ada yang bisa mengaturku, hari ini aku harus memberinya pelajaran. Jaiden tampak kebingungan, bibirnya ingin berkata sesuatu, tapi tidak bisa. Stanley menunjuk Maxon lagi, anak tengil, masih tidak mau pergi ya. Ia mengambil sebuah asbak dari atas meja, lalu langsung ia arahkan ke kepala Maxon. Namun, baru saja ia mengangkat tangannya, Maxon langsung menendangnya sampai terpental, lalu menggunakan tangan kirinya untuk mengangkatnya, lalu menamparnya berkali-kali dengan tangan kanan dan kirinya. Setelah itu, ia bertanya, "Apa kau sudah sadar?" Stanley berteriak keras, "Sial, beraninya kau memukulku, plak." Maxon menamparnya lagi, "Apa kau sudah sadar?" Akhirnya Stanley pun diam, tidak berani berbicara, hanya menatap Maxon dalam-dalam saja. Inter juga terkejut, ia ternganga, ia tidak menyangka masalahnya akan menjadi seperti ini. Ia segera menarik lengan Maxon, dan berkata, "Cukup, cepat lepaskan dia." Maxon menatap Inter, "Bukankah kau bilang, dia sedang mengejarmu, sampai kau merasa sangat kesal?" Inter berkata dengan marah, "Apa kau bodoh? Aku hanya sengaja ingin membuatnya marah, agar dia lebih peduli padaku." Maxon tertawa dingin, "Oh ya. Kalau begitu aku telah membuat pacarmu terluka parah." Lalu, ia pun melemparkan Stanley ke atas lantai. Stanley bangkit berdiri, lalu berkata sambil menunjuk Maxon, "Tunggu saja." Lalu, ia pun pergi dari ruang tamu. Wajah Jaiden tampak sangat muram, ia berkata pada Maxon, "Kak Maxon, kau membuat masalah besar." Bab 49, minum kencing ini, maka aku tidak akan membunuhmu. Inter berkata santai, "Kenapa aku menyusahkan Maxon? Bukankah aku hanya minta bantuannya saja?" Wajah Jaiden tampak muram, "Bantuan? Apa kau tahu identitas asli Stanley Ding? Dia adalah Raja Bawah Tanah Yunjing, putra haram Kenneth Zuo." Begitu Kenneth Zuo menghentakkan kakinya, Yunjing pasti akan gempa. Mata Inter bersinar terang, putra haram Kenneth Zuo. Tak heran dia sesombong itu, dulu aku hanya mengira bahwa dia kaya saja, ternyata dia adalah Raja Bawah Tanah Yunjing. Dia sama sekali tidak memikirkan perasaan Maxon, malah merasa bahwa ayah kandung Stanley adalah Kenneth. Itu artinya ia harus semakin menggenggam Stanley, oleh karena itu ia segera berlari ke sana. Jaiden pun duduk di sofa dengan diam, ia menyulut sepuntung rokok, lalu menghisapnya dalam-dalam. Maxon menatapnya dengan tenang, lalu berkata pelan, "Aku saja tidak takut, kenapa kau panik?" Jaiden mengangkat kepalanya, wajahnya tampak kusut, "Kak Maxon, kali ini aku tidak bisa membantumu. Bahkan, Nona Tang pun juga tidak dapat membantumu. Level Kenneth Zuo sama sekali bukanlah tandingan orang-orang seperti kita." "Oh, benarkah?" Wajah Maxon tampak tenang, "Level apa?" Jaiden tersenyum pahit, "Kenneth Zuo ini adalah murid dari Tuan Ketiga Su." "Apa kau tahu Tuan Ketiga Su? Orang seperti dewa. God Realm Master. Adiknya, Tuan Keempat Su, adalah wali kota Yunjing. Tuan Pertama Su dan Tuan Kedua Su adalah orang-orang terhebat kedua dan ketiga di Provinsi Ka." Maxon berkata pelan, "Memangnya kenapa? Aku hanya punya satu nyawa saja, apa aku harus takut padanya?" Jaiden meninju meja dengan keras, dan berkata, "Kak Maxon,
segera tinggalkan Yunjing, sekarang. Ingin pergi. Sudah tidak sempat lagi. Pintu utama didobrak oleh seseorang, segerombolan orang menerobos masuk ke dalam, orang yang memimpin adalah Stanley Ding yang tadi ditendang oleh Maxon. Wajah Stanley tampak kesakitan, ia menatap Maxon, lalu berkata dingin, "Kau tidak lari, punya nyali juga. Tapi, kau pasti akan segera menyesalinya." "Oh ya, orang sepertimu ingin melawanku," kata Maxon pelan. Stanley tertawa terbahak-bahak, "Anak tengil, harus kuakui, nyalimu cukup besar, sampai saat ini, kau masih berani beradu mulut denganku. Menarik, aku sedikit kagum padamu." Inter berdiri di samping Stanley, ia memeluk lengan Stanley, dan merengek manja, "Kak Stanley, tadi aku hanya cemburu saja, siapa suruh kau disukai oleh banyak wanita, begitu banyak wanita di sampingmu, aku tidak suka. Yang kukatakan tadi juga hanya untuk membuatmu cemburu saja, mana mungkin aku menyukai sampah itu." Jaiden berdiri, dan berkata pada Stanley, "Tuan Muda Ding, apa bisa Anda melakukannya dengan ringan?" "Melakukannya dengan ringan." Maxon menyipitkan matanya, tapi tak berkata apa-apa. Stanley melirik ke arahnya, dengan ringan. "Boleh, tapi tergantung bagaimana sikapnya." Jaiden segera berkata, "Tuan Muda Ding memiliki permintaan apa, katakan saja, asalkan Anda tidak marah." Stanley mengambil sebuah gelas bir yang sangat besar, lalu ia berikan pada Jaiden dan berkata, "Pergilah, isi dengan air kencing sampai penuh." Jaiden tercangang, ia melihat gelas bir itu sejenak, lalu menerimanya dengan diam, dan berjalan ke arah toilet. Stanley menyuruh anak buahnya untuk mengikutinya, dan meyakinkan bahwa dia benar-benar kencing ke dalam gelas itu. 2 menit kemudian, Jaiden kembali dengan membawa segelas kencing, tatapan matanya terarah pada Maxon. Jelas sekali, ia tahu apa yang akan dilakukan oleh Stanley. Stanley tertawa terbahak-bahak, menunjuk gelas kencing itu sambil berkata pada Maxon, "Anak tengil, minum kencing itu, maka hari ini aku akan mematahkan 2 kakimu saja. Kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini juga." Di antara kerumunan orang itu, ada beberapa orang yang hadir di sana, Laurel Sun, Ivan Zhao, serta Seno Wang yang tadi diusir oleh Maxon. Seno tertawa keras, "Sial. Lawan dong, kenapa kau tidak berani melawan Tuan Muda Ding? Sial, cepat minum kencing itu." Laurel juga tersenyum dingin, "Maxon, sudah kuduga, mana mungkin Nona Tang bisa menyukaimu. Bagaimana sekarang, inilah nasib yang sudah seharusnya kau terima." Ekspresi wajah Ivan tampak rumit, ia tidak tahan untuk membujuknya, "Maxon, tahan sedikit demi ketenangan selamanya, setidaknya jauh lebih baik daripada dipukuli sampai mati, minumlah saja." Serta beberapa teman Maxon dulu, mereka semua menonton kejadian itu dengan asyik, para wanita juga menutupi hidung mereka dengan tangan mereka, rasanya sangat jijik. Jaiden menghela nafas panjang, "Kak Maxon, masalahnya sudah menjadi seperti ini, nyawalah yang terpenting, apa kalau tidak, minum saja." Wajah Maxon sama sekali tidak marah, dia tidak bodoh. Sejak Seno muncul tadi, ia tahu bahwa Jaiden Lu bukanlah Jaiden Lu yang dulu lagi. Tapi dia tidak mengerti, apakah yang membuatnya berubah menjadi seperti ini. Bagaimanapun, belum lama ini, ia baru saja membantu keluarga Lu untuk melewati kesulitan mereka.
Kejadian hari ini, kau yang mengaturnya? Tanya Maxon tenang. Wajah Jaiden berubah muram. Kak Maxon, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kita adalah sahabat, aku tidak ingin kau mati, oleh karena itu aku memohon pada Tuan Muda Ding untuk tidak membunuhmu, tapi kau malah bilang aku yang mengaturnya. Laurel tertawa, aduh, kau pikir kau siapa? Dengan dirimu yang sekarang ini, apa kau pantas untuk dijebak oleh Tuan Muda Lu? Stanley berkata dingin, kau minum atau tidak? Maxon tertawa, ia bangkit berdiri, mengambil gelas kencing itu. Tatapan mata Jaiden tampak sedikit bersinar, dalam hati ia berteriak, cepat minum, ayo cepat minum. Setelah kau meminum kencing ini, Clarice Tang tidak akan mengakui kau, Maxon Wu lagi. Rahel tiba-tiba berkata, lebih baik mati daripada dipermalukan, kalian berbuat seperti ini, apakah tidak keterlaluan? Dari semua orang, ternyata hanya Rahel Leng yang baru pertama kali bertemu dengan Maxon lah yang membantu Maxon berbicara. Jaiden berkata pelan, Rahel, jika dibandingkan dengan nyawa, memangnya kenapa kalau merasa malu sedikit saja? Rahel mengerutkan alisnya, menatap Maxon, dan menggelengkan kepalanya dengan pelan. Brak. Tiba-tiba, Stanley berlutut di atas lantai tanpa sebab, Maxon menepuk kepalanya, lalu Stanley pun membuka mulutnya. Lalu semua orang pun melihat, Maxon memasukkan air kencing itu ke dalam mulutnya. Oh, ada orang yang langsung muntah, ada juga orang yang berlari untuk menghentikan Maxon. Namun belum sampai mereka mendekat, mereka langsung terjatuh ke atas lantai. Ada hantu. Ada orang yang berteriak demikian, dan segera berlari mundur. Jaiden juga terkejut, apa yang terjadi? Segelas air kencing itu pun ditegukkan ke dalam mulut Stanley sampai habis. Stanley sangat jijik dan marah, ia berteriak, lalu terkapar di atas lantai dan muntah. Maxon melemparkan gelas itu ke lantai, lalu bertanya, bagaimana rasanya? Mana mungkin Stanley bisa bicara, ia terus muntah tanpa henti. Inter juga pergi menjauh dengan jijik, ia tidak berani mendekat. Jaiden tercengang, lalu segera menunjuk Maxon, Maxon. Apa kau gila? Kenneth Zuo tidak akan melepaskanmu, kau mati telak, tidak ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Maxon tidak menghiraukannya, ia mengusap-usap tangannya, lalu kembali duduk di atas sofa, dan berkata tenang, telepon saja Kenneth Zuo, aku ingin melihat raja bawah tanah itu. Stanley sudah mengeluarkan handphonenya, lalu berteriak ke arah handphonenya itu, aku sudah hampir mati, suruh ayahku untuk menyelamatkanku, cepat. Rahel menatap Maxon dengan terkejut, kenapa dia sesantai itu, siapa yang memberinya keberanian itu? Maxon mengeluarkan handphonenya, dan menelepon Jeffrey, kakak ketiga, apa kau kenal Kenneth Zuo? Jeffrey baru saja selesai menemani putrinya makan, ia tersenyum dan berkata, Kenneth Zuo adalah muridku, kenapa kau kenal dengannya? Maxon, agak sedikit masalah, sepertinya sebentar lagi kita akan bertemu. Kalau dia adalah murid kakak ketiga, kurasa aku harus berkata pada kakak ketiga terlebih dahulu. Jeffrey mengerutkan alisnya, dasar brengsek ini, membuat masalah denganku lagi. Kau sekarang ada di mana? Aku akan segera ke sana. Maxon memberikan alamatnya, lalu menutup teleponnya. Jaiden mengerutkan alisnya, Maxon, aku tidak peduli kau menelepon siapa, tidak ada gunanya.
Di Yunjing, tidak ada orang yang berani melawan Kenneth. Maxon tidak memedulikannya. Ia menghisap rokok dengan santai, tatapan matanya tapak dingin. Rahel duduk dan berkata, "Bisa beri aku sepuntung rokok?" Maxon memberinya dan berkata, "Perempuan merokok mudah menua." Rahel tersenyum dingin, "Tidak apa-apa, biasanya aku tidak merokok, sekarang merokok hanya untuk menemanimu." "Menemaniku?" Maxon merasa terkejut. "Rahel, sudah lama tidak melihat orang sepertimu, aku menghormati keberanianmu ini." Maxon tersenyum, "Bisa dilihat, aku ini orang yang sangat terlatih." "Rahel, keluarga Leng kami, bisa dibilang setengah keturunan dunia persilatan, tapi aku tiak berbakat, dalam kehidupan ini aku tidak bisa memasuki alam Ki." Melihat kedua orang itu berbincang-bincang seperti tak terjadi apapun, Seno pun tertawa dingin, sepertinya orang yang akan segera mati pasti akan menggila. "Maxon, kusarankan sebaiknya kau menelepon keluargamu, dan mengatakan pesan-pesan terakhirmu." "Laurel, benar, sebaiknya kau menelepon keluargamu, kita tidak akan mengurusi pemakamanmu." "Berisik." Maxon melambaikan tangannya, tiba-tiba, Seno dan Laurel pun tidak bisa bicara, bibir mereka berdua terbuka, tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Seketika mereka pun tampak ketakutan, apa yang terjadi? Apa Maxon punya ilmu sihir? Bab 50, Kakak Ketiga. Mata Rahel bersinar terang, teknik Kak Maxon hebat sekali. Maxon tersenyum, "Apa kau ingin mempelajarinya? Lain kali aku akan mengajarimu." Rahel sangat senang, "Benarkah?" "Terima kasih." Brak. Lalu, pintu pun ditendang rusak oleh seseorang, dan langsung terjatuh ke lantai dan mengeluarkan suara yang sangat besar. Seorang pria parubaya, mengenakan kemeja kotak-kotak, mengisap sebuah cerutu di mulutnya, sambil berjalan kemari. Tubuhnya tidak tinggi, rupanya juga sangat biasa, tapi auranya sangat keji, cukup untuk membuat orang-orang bernyali kecil mundur ketakutan. Di belakangnya, ada 10 orang, setiap orangnya adalah orang hebat, bahkan ada 2 di antaranya yang merupakan orang hebat alam Ki. Melihat pria paruh baya itu, Stanley berteriak keras, "Pak, cepat bunuh dia. Dia meminumkan air kencing padaku, huhu." Stanley menangis terseduh-seduh, dalam hati ia sangat membenci Maxon, berharap Maxon akan segera mati, semakin mengenaskan matinya, semakin baik. Pria paruh baya itu adalah Kenneth Zuo. Ia melihat putranya sejenak, lalu berkata marah dengan jijik, "Dasar sampah." Tanpa memedulikan Stanley, ia berjalan ke arah Maxon, lalu duduk di hadapannya. Orang-orang di belakangnya segera mengosongkan tempat itu. Selain Jaiden dan Inter, orang-orang lainnya sudah diusir keluar. Pria paruh baya itu membuang asap cerutunya, lalu bertanya pada Maxon sambil menatapnya, "Kau tahu aku siapa?" "Tahu, kau adalah Kenneth Zuo, murid dari Tuan Ketiga Su," kata Maxon sambil memperhatikan Kenneth Zuo ini. Tanpa perlu dicurigai, Kenneth ini juga merupakan orang hebat alam Ki, dan sepertinya sudah sampai di tingkat alam ritme. Kenneth tersenyum meringis, "Kalau kau tahu, kau masih berani menyentuh putraku. Apa kau sudah bosan hidup?" "Maxon, aku tidak tertarik pada putramu, dia dulu yang menggangguku. Aku tidak membunuhnya, sudah cukup untuk memberimu muka." Kenneth tertawa terbahak-bahak,
memberiku muka. Ia menganggukkan kepalanya, tatapan matanya berubah dingin. Kau pikir dengan ilmu bela dirimu yang sedikit itu, kau bisa menginjak-injak kepalaku? Jaiden segera bangkit berdiri dan berkata, Tuan Zuo. Masalah hari ini, aku juga salah, tidak seharusnya aku mengundang orang seperti ini ke pestaku. Kenneth melihat ke arah Jaiden, dan berkata, Tuan muda lu sungkan sekali, keluarga lu bersedia memberi 20% saham Villa Taikang kepadaku, itu berarti kita satu keluarga. Satu keluarga, tidak perlu berbicara sungkan seperti itu. Jaiden tersenyum dan berkata, dapat bekerja sama dengan Tuan Zuo, adalah kehormatan bagi keluarga lu kami. Kenneth mengangguk, lalu berkata pada Maxon, karena kau juga adalah orang hebat alam Ki, bereskan sendiri saja. Maxon melihat ke arah jam sejenak, tunggu sebentar. Kenneth tercengang, tunggu apa? Tunggu satu orang, kata Maxon. Kenneth tersenyum dingin, entah siapapun yang datang, kau pasti mati telak. Oh ya. Di luar, terdengar sebuah suara yang sangat berat dan sedikit marah. Wajah Kenneth yang awalnya sangat keji, sekarang berubah gemetaran, seperti seekor kucing yang ekornya terinjak, seketika langsung melompat dan berteriak, Guru. Kenapa Anda datang kemari? Di pintu, muncullah seorang pria paruh-baya, yaitu Jeffrey Su. Kenneth berlari ke sana, langsung berlutut di lantai, dengan wajah lembut, Guru, kenapa Anda tidak bilang terlebih dahulu kalau ingin datang, apa ada hal yang perlu saya lakukan? Jeffrey tidak memedulikannya, ia langsung berjalan ke hadapan Maxon, sambil tersenyum pahit ia berkata, adikku, maaf telah membuatmu merasa konyol. Kau tidak memberinya pelajaran, kau sudah sangat memberiku muka. Saat itu barulah Maxon berdiri, lalu berkata, kakak ketiga terlalu berlebihan. Kakak ketiga. Kenneth tercengang, Maxon memanggil gurunya kakak ketiga. Apa yang terjadi? Wajah Jaiden juga berubah muram. Jeffrey menatap muridnya sendiri, lalu berkata dingin, ayahku, putriku, semua disembuhkan oleh adikku, kau tadi ingin membunuhnya. Membunuh sang penyelamat keluarga Sukami. Tubuh Kenneth gemetaran, ia segera berlutut di atas lantai, Guru, saya tidak tahu, kalau saya tahu, mana mungkin berani berkata seperti itu. Lalu ia segera membalikkan tubuhnya, lalu bersujud pada Maxon, Tuan sudah menyelamatkan kakekku, menyelamatkan adik seperguruanku, mohon terimalah sujud Kenneth Zuo ini. Dok dok dok. Tanpa basa-basi, Kenneth langsung bersujud 3 kali pada Maxon, sampai lantai pun ikut bergetar. Maxon menerima sujudnya itu, dan berkata pelan, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, adalah kewajiban seorang dokter, tidak perlu berterima kasih padaku. Jeffrey berkata dingin, dasar tidak berguna, berdirilah. Setelah itu barulah Kenneth berdiri, ia segera meminta maaf pada Maxon, maaf, mohon Tuan memaafkanku. Katanya sambil berjalan ke hadapan Stanley, lalu menendangnya dengan keras, lalu memakinya, dasar sampah. Kenapa aku bisa memiliki anak sepertimu ini, aku akan memukulmu sampai mati. Maxon tahu dia hanya berakting saja, bagaimanapun itu adalah putra kandungnya, mana mungkin ia benar-benar memukulinya sampai mati. Stanley menangis keras, Pak, kenapa kau memukulku, pukul dia. Wajah Jeffrey berubah sedingin es, hentikan.
Kenneth segera menghentikannya. Ia menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, "Guru, kalau begitu menurut Anda, apa yang harus kulakukan?" Jeffrey melihat ke arah Maxon. "Adikku, menurutmu?" Maxon melambai-lambaikan tangannya. "Sudahlah, hanya masalah kecil saja. Tapi aku memiliki beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan pada Tuan Muda Ding." Kenneth segera berkata, "Anak sial, Tuan sedang bertanya padamu, cepat jawab dengan jujur." Stanley itu sangat takut pada Kenneth, ia terpaksa mengangguk sambil menangis. Maxon bertanya, "Jebakan hari ini, apa ada hubungannya denganmu?" Stanley segera menjawab, "Jebakan apa? Aku tidak tahu." Maxon melihat ke arah Inter, "Kau juga tidak tahu?" Wajah Inter berubah pucat, dia tidak bodoh, dia bisa melihat posisi Maxon sekarang, sepertinya lebih kuat dari Kenneth, mana mungkin dia berani berbohong. Ia segera berkata, "Jaiden yang menyuruhku berbuat seperti itu, dia juga memberiku 500.000 RMB, dan mengajariku bagaimana melakukannya." Dalam hati Maxon berkata, ternyata benar dia. Wajah Jaiden langsung berubah. Dengan marah ia berkata, "Bicara sembarangan apa kau, kapan aku menyuruhmu untuk melakukan itu?" Inter segera berkata, "Memang benar kau yang menyuruhku. Aku masih menyimpan screenshot transfer darimu, kau yang menyuruhku untuk mendekati Maxon, agar dia dan Stanley bertengkar." Kenneth pun marah besar, ia langsung menarik Jaiden dan bertanya dingin, "Anak tengil, apa yang ingin kau lakukan?" Wajah Jaiden sangat pucat, dengan gemetaran ia berkata, "Tuan Zuo, aku tidak." Plak. Kenneth menamparkan wajah Jaiden, gigi di sebelah wajahnya itu pun terjatuh semua, sampai-sampai membuat Jaiden tercengang. Dengan dingin ia berkata, "Kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menghancurkanmu sekarang." Jaiden tahu tidak ada pilihan lain selain memberitahunya, oleh karena itu ia pun mengaku, "Tuan Zuo, aku hanya ingin memberi Maxon pelajaran saja, aku juga tidak menyangka masalahnya akan menjadi seperti ini." Kenneth mengerutkan alisnya, "Memberi Tuan Wu pelajaran. Kalian punya dendam." Maxon berkata pelan, "Kita tidak hanya tidak punya dendam, dia dulu juga adalah teman atas ranjangku. Keangkeran di Villa Taikang, juga aku yang membantu Jaiden untuk menyelesaikannya." Kenneth terkejut, ternyata Tuan yang melakukannya, aku sangat kagum. Perkataannya ini adalah perkataan yang sesungguhnya dari lubuk hatinya. Lah juga tahu masalah di Villa Taikang, ternyata Maxon yang membereskannya, itu berarti dia bukanlah orang biasa. Maxon menatap Jaiden, "Jaiden, aku menganggapmu sebagai sahabat, kenapa kau ingin mencelakaiku?" Jaiden berkata dengan serius, "Jangan berpura-pura. Di hati Clarice hanya ada kau, belakangan ini, aku mengejarnya dengan sekuat tenaga, tapi dia sama sekali tidak pernah menganggapku. Apa itu semua bukan karena kau?" Maxon menggelengkan kepalanya, "Kau mengejar Clarice adalah masalahmu sendiri, apa hubungannya denganku? Kalau kau cacat, atau bahkan mati, mungkin Clarice akan menerimaku." Katanya serius, tatapan matanya tampak seperti orang gila. Plak. Kenneth menamparkan Jaiden sampai terjatuh ke lantai, "Cuy, bisa-bisanya kau memperlakukan orang yang sudah menolongmu dengan seperti itu, aku sangat tidak suka pada sampah sepertimu ini." Jaiden terjatuh dengan keras, ia langsung memuntahkan darah segar. Kenneth mengepalkan kedua tangannya menjadi satu pada Maxon, "Tuan, maaf sekali,
Stanley telah dimanfaatkan oleh anak ini. Maxon, masalah ini sudah berlalu. Ia berjalan ke depan Stanley, lalu mencabut jarum emas yang ada di tubuhnya. Stanley segera melompat, menarik sebuah kursi, lalu ia lemparkan pada Jaiden. Sial. Berani-beraninya kau menjebakku, aku akan memukulimu sampai mati. Jaiden pun berteriak-teriak histeris, lalu kedua kakinya patah, tulang rusuknya juga patah. Orang-orang yang mendengar teriakan di luar, mengira bahwa itu adalah suara Maxon. Laurel menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dingin, kali ini dia mati telak. Ivan mengeluh pelan, Maxon, untuk apa seperti itu, hanya minum air kencing saja, kan juga tidak akan mati. Seno tampak sangat gembira, siapa suruh dia berlagak, sudah sepantasnya dia mati. Stanley sudah puas memukul, Jaiden juga sudah kehilangan kesadarannya. Jeffrey berkata, adikku, maaf sekali atas kejadian hari ini. Begini saja, malam ini suruh Kenneth untuk menjadi tuan rumah, menjamumu dengan baik sebagai tebusannya. Maxon tentu saja harus memberi tuan ketiga sumuka, ia pun mengangguk, tidak perlu tebusan, tak kenal maka tak sayang, tapi kita bisa minum-minum bersama. Kenneth sangat senang, benar-benar minum-minum. Ketiga orang itu, beserta para akan buah mereka pun meninggalkan rumah Jaiden. Melihat Maxon keluar dengan sehat walafiat, dan bercanda sambil tersenyum dengan Kenneth, semua orang pun tercengang. Laurel bergumam, tidak mungkin, kenapa bisa begini?